Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Siti Tazkiyatul Aula, NIM 1908205006. Saya dari kelas Akuntansi Syariah A semester 4 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem penganggaran. Nah, di sini sistem penganggaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem penganggaran tradisional. Yang kedua, penganggaran berbasis kinerja. Dan yang ketiga, zero based budgeting. Nah, yang pertama ada sistem penganggaran tradisional. Apa sih sistem penganggaran tradisional itu? Sistem penganggaran tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, apa sih ciri-ciri dari sistem penganggaran tradisional tersebut? Nah, ciri yang pertama yaitu anggaran diklasifikasikan menurut jenis pengeluaran dan penerimaan. Yang kedua, anggaran tahun sebelumnya dijadikan acuan untuk menyusun anggaran tahun berjalan. Yang ketiga, bersifat insementral. Maksudnya adalah menambah atau mengurangi jumlah anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun lalu sebagai acuan. Selanjutnya yaitu yang keempat, menitik beratkan pada input dari semua kegiatan daripada outputnya. Baiklah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri anggaran berbasis kinerja. Ada 4 ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu klasifikasi anggaran didasarkan pada program dan kegiatan. Yang kedua, penekanan pada pengukuran hasil kerja dan bukan pada aspek pengawasan. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan harus dilihat dari segi efisiensi dengan memaksimalkan output. Dan yang terakhir adalah memerlukan standar pengukuran hasil kinerja. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai zero based budgeting. Zero based budgeting adalah suatu sistem anggaran yang mengasumsikan bahwa kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan dianggap berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan anggaran yang lalu. Nah, ciri-ciri dari zero based budgeting ini ada 3. Yang pertama, dimulai dari kondisi belum adanya sumber daya. Yang kedua, perlu dibuat urutan terhadap tujuan-tujuan dan program-program organisasi. Dan yang ketiga adalah memerlukan perhatian terhadap prioritas operasi, entitas, dan alternatif-alternatifnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kelemahan dari penganggaran. Yang pertama, terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketetapan estimasi tersebut. Yang kedua, anggaran hanya merupakan sebuah rencana. Yang ketiga, anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya. Dan yang terakhir, kondisi yang terjadi tidak 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur penyusunan anggaran. Apabila anggaran menghendaki fungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. Dan yang keempat adalah
adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Mungkin hanya itu kilas materi mengenai sistem penganggaran yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.